Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu sukacita bagi saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada. Kita percaya bahwa ketika kita optimis atau yakin di dalam diri kita bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, maka apapun persoalan, pergumulan, apapun penderitaan yang kita lalui di hari-hari hidup kita sebelumnya sampai hari ini, saya percaya bahwa ketika kita yakin dan percaya, maka di sana kita bisa melihat dengan optimis bahwa Tuhan selalu ada di setiap sisi kehidupan kita. Sehingga saat ini Bapak Ibu, sebelum kita akan beristirahat atau tidur di malam hari ini, saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan, menolong setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur saat ini atas perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami boleh melewati itu karena campur tangan Tuhan. Dan malam ini dalam keletihan kami mengakhiri minggu ini dengan melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya rindu bagikan buat Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang keempat, ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saudara, pernahkah kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah? Hidup ini adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lewati, saudara bisa keluar dari persoalan, saudara bisa sembuh dari sakit, saudara bisa melewati segala situasi di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Mungkin saudara menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan di dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu. Saudara bisa melewati sampai saat ini. Itu karena kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia, perjalanan hidup kita adalah kasih karunia, maka di sanalah kita akan berkata, thanks God, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menariknya di sana bahwa kasih karunia itu diberikan di dalam Yesus Kristus atau dialamatkan di dalam Yesus Kristus. Artinya apa? Tidak mungkin kita mendapatkan anugerah, tidak mungkin kita memperoleh anugerah tanpa melalui Yesus Kristus. Sehingga di dalam hati kita, di dalam hidup kita, seharusnya yang menjadi prioritas, yang menjadi utama dalam hidup kita adalah Kristus segalanya. Sehingga Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah gaya hidup kita setiap hari itu Kristus yang mewarnai, Kristus yang menjadi model di dalam hidup kita. Biarkanlah kehidupan kita setiap hari Kristus yang nampak. Karena kasih karunia itu kita peroleh, dialamatkan melalui Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan malam hari ini boleh meneguhkan setiap kita, menuntun setiap kita, menyadarkan setiap kita bahwa perjalanan hidup kita di sepanjang minggu ini adalah sebuah kasih karunia. Dan kasih karunia itu diberikan melalui Yesus Kristus. Maka mari andalkan Yesus Kristus dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Bukan saja dalam keadaan baik kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bukan dalam keadaan baik kita bisa berseru kepada Yesus, tetapi dalam berbagai macam kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, penderitaan, kita tetap berseru dan terus berseru kepada nama Yesus. Ada pujian berkata, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus adalah tempat perlindungan. Jadi jangan pernah cari tempat perlindungan yang lain. Jangan pernah mencari pertolongan di luar Yesus. Karena di luar Yesus itu terbatas. Tetapi di dalam Yesus kita akan mendapatkan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarkanlah firman ini akan menuntun kita, akan menopang setiap kehidupan kita.
Mungkin saudara hari-hari ini kita menghadapi berbagai macam hal. Tetapi lihatlah ke depan dengan optimis bahwa ada Yesus yang menyertai kita. Makanya arti nama bukan sekedar Immanuel, tetapi dia benar-benar hadir dan nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur buat firman-Mu malam hari ini. Tanamkan firman, meteraikan firman di dalam hati kami, agar boleh menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati, di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menyadari bahwa setiap detik, setiap waktu, setiap hari perjalanan hidup kami sesungguhnya adalah kasih karunia. Sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Sesungguhnya adalah berkat Tuhan. Sesungguhnya adalah mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Dan kasih karunia-Mu itu diberikan melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Juru Selamat dunia. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Ini doa pengharapan kami ya Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat. Kami percaya anugerah-Mu nyata bagi kami. Dan biarlah besok pagi kami menyambut dengan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh melihat dengan optimis bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati keluarga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati keluarga-keluarga kami, dan berkati lingkungan kami, berkati bangsa kami. Pemulihan terjadi buat bangsa kami, buat kota kami, bahkan buat setiap orang agar mereka juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami ucap syukur dan puji nama Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman malam hari ini boleh meneguhkan setiap kita. Selamat istirahat, sampai jumpa lagi di hari Senin pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.